Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 3, bab 3, hidup bersama alam. Makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lain. Mereka hidup berdampingan dalam satu tempat yang disebut lingkungan. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Apa saja yang menjadi anggota suatu lingkungan? Mari kita bahas. Nah anak-anak, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu para penghuni alam. Kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Apakah kalian sudah tahu? Nah, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik yang hidup dan komponen abiotik yang tidak hidup. Selanjutnya, kita akan membahas komponen ekosistem. Yang pertama, ada individu. Yang kedua, ada populasi. Yang ketiga, ada komunitas. Dan yang keempat, ada ekosistem. Individu merupakan makhluk hidup yang hidupnya sendiri. Contohnya yaitu seekor kupu-kupu, seekor sapi, ikan, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu populasi? Populasi merupakan sekelompok makhluk hidup yang sejenis, yang hidupnya bersamaan di satu tempat. Misalnya, 2 ekor kupu-kupu di taman. Selanjutnya, ada komunitas, kumpulan dari populasi dengan spesies berbeda-beda. Misalnya, populasi gajah dan juga rusa yang ada di suatu hutan. Yang selanjutnya, ada ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan, misal ekosistem rawa, pantai, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah terdapat 2 komponen, yaitu makhluk hidup dan juga benda mati. Kemudian ada ekosistem danau. Pada ekosistem danau, makhluk hidupnya terdiri dari ikan, capung, ada katak, dan juga ada tumbuhan. Selanjutnya, ekosistem hutan. Pada ekosistem hutan, makhluk hidupnya yaitu ada monyet, tupai, kancil, dan juga tumbuhan. Selanjutnya, ada ekosistem gurun. Pada ekosistem gurun, komponen makhluk hidupnya yaitu ada kaktus dan juga unta. Selanjutnya, ada ekosistem padang rumput. Pada ekosistem ini, makhluk hidupnya yaitu ada zebra, jerapah, gajah, singa, dan juga tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu ekosistem laut. Pada ekosistem laut, makhluk hidupnya terdiri dari ikan, laut, dan terumbu karang. Nah, itulah jenis-jenis dari ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen penyusun ekosistem, yaitu dibagi menjadi 2, ada biotik dan abiotik. Apa itu komponen penyusun biotik dan juga apa itu yang dimaksud dengan abiotik? Mari kita bahas. Nah, komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya yaitu tumbuhan sebagai produsen, hewan dan manusia sebagai konsumen, jamur dan bakteri sebagai pengurai. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang bukan berasal dari makhluk hidup atau tak hidup. Contohnya seperti matahari, awan, air, udara, tanah, batu, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang setiap komponen memiliki peran. Peran komponen biotik dan abiotik. Peran komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem adalah saling berkaitan dan berpengaruh timbal balik. Kedua komponen ini merupakan komponen utama dalam pembentukan ekosistem. Selanjutnya ada komponen biotik. Contohnya seperti cacing tanah. Cacing tanah membutuhkan udara untuk bernapas, membutuhkan makanan untuk mendapatkan tenaga.
dan membutuhkan tanah untuk mendapatkan tempat tinggal. Cacing juga dibutuhkan oleh tanah untuk membuatnya menjadi gembur, dan juga burung untuk makanannya. Selanjutnya ada komponen biotik. Air dibutuhkan oleh tanaman, rumput, ikan, kodok, dan makhluk hidup lainnya. Jika air tidak ada, maka tanaman tidak bisa tumbuh, hewan tidak bisa minum. Selanjutnya manusia dan ekosistem. Tanpa kita sadari, semua komponen memiliki perannya masing-masing. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, tidak ada yang sia-sia. Keberadaan komponen ini yang membuat ekosistem harmonis. Manusia memiliki peran menjaga hal ini. Aktivitas manusia bisa menambah atau mengurangi komponen di sebuah ekosistem. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif. Contohnya yaitu tebang pohon. Ini merupakan dampak negatif bagi ekosistem. Sedangkan yang kedua yaitu menanam pohon. Menanam pohon merupakan contoh dari dampak positif pada ekosistem. Dan yang terakhir, manusia juga bisa membuat ekosistem tiruan. Contohnya yaitu akuarium dibuat mirip seperti ekosistem bawah laut. Kolam ikan dibuat menyerupai ekosistem danau. Ada juga kebun dibuat mirip seperti ekosistem hutan. Motivasi, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 139.